walafiat, dimudahkan segala aktivitasnya, dilapangkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan edisi kisah cerita seorang pelaut, di mana saya waktu itu lulus ujian negara tahun 1999 dinyatakan lulus, maka saya akan melaksanakan praktek di atas kapal, di mana praktek tersebut atau kadet salah satu merupakan syarat untuk mengambil ijazah laut. Dan sedikit ada kendala pada tahun 1999 saya melakukan atau melaksanakan kadet di atas kapal, yaitu pada waktu itu di suatu PT di Surabaya, dan ditempatkan kapal curah atau kapal kargo seperti itu, dan lainnya ke luar negeri, di antaranya Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, seperti itu ya, seperti itu. Dan melaksanakan kadet di sana saya terlena dalam arti itu tidak mengingat waktu. Ternyata waktu kadet atau praktek dibatasi 12 bulan, ternyata saya lebih dari itu. Akhirnya saya terlena, dokumen saya itu ketelincut di mana, dan waktu itu saya pulang ke saudara yang mengantarkan saya menjadi seorang pelaut, atau mengantarkan saya waktu itu sekolah pelayaran di Surabaya di Pati. Saya datanglah bulan Juni atau bulan Juli, seingat saya. Tiba-tiba saya diberi undangan untuk menghadiri pernikahan, di mana beliau adalah merupakan anak terakhir, anak ragil, anak yang selalu dicintai, anak yang selalu dikasihi, anak yang selalu didamba-dambakan oleh orang tuanya karena terakhir seperti itu, dan dia perempuan sendiri. Dan tak lupa dalam kejadian itu, pada waktu saya sekolah di pelayaran Surabaya, bahwa orang tuanya telah mengatakan kepada saya, "Nak, apakah kamu suka dengan sayang dengan kakakmu ini?" Saya bilang sayang. Kedua orang tua tersebut adalah sangat bangga, ceria, dan menaruh harapan bahwa nanti anaknya akan bisa lanjut terus kepada saya. Tetapi di lain waktu, lain kesempatan, ternyata saya datang ke rumah diberi undangan. Saya sangat terkejut sekali. Memang pada waktu saya kerja atau kadet ada kendala di laut, tidak ada kabar. Tetapi sebelum saya berangkat untuk magang atau kadet atau praktek di atas laut, sudah saya sampaikan ke saudara kakaknya bahwa saya akan berlayar. Jika ada kendala, kalau tidak ada surat ataupun berita, mohon disampaikan bahwa saya tetap sayang sama beliau. Ternyata hal tersebut tidak disampaikan, makalah terjadilah saya diberi undangan waktu itu, dan saya ceritakan kronologinya. Ternyata
hal tersebut belum disampaikan belum disampaikan dari kakaknya gitu ya. Singkat cerita, saya datang, kedua orang tuanya sangat menyarankan saya untuk bersabar ya nak, memang ini belum jodohmu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ada apa sebenarnya? Iya, karena kakak ini akan melangsungkan pernikahan pada bulan bla bla bla. Itu saya sangat terenyuh hati dan agak drop, tapi saya mengingat dan ingat selalu pesan kakaknya bahwa cinta itu tidak harus memiliki, kamu harus legowo karena martabat keluarga lebih tinggi daripada cintamu seperti itu, karena undangan sudah disebar dan tanggal sudah disebar, hiburan sudah disebar, wayangan sudah disebar, undangannya semuanya sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya saya menghormati keputusan itu ya kak. Saya menyadari itu bahwa saya juga waktu itu tidak dapat memberi kabar ataupun ya tidak ada kontak karena saya di tengah laut, nggak ada signal, nggak ada apa-apa. Tapi saya kan sudah menyampaikan jika saya kerja di laut ada kendala, tidak ada kabar, tolong kakak sampaikan ke saudara ini ya, karena saya sayang sekali. Seperti itu. Karena harapan yang waktu di kampus saya tidak ada hal-hal itu. Saya tetap sangat perhatian sama beliau. Saya anggap sebagai kakak saya yang sebagai motivasi. Beliau adalah seorang guru. Waktu itu saya mengatakan atau menyebutnya sebagai ketua ibu PKK di sana. Jadi ini ya, sangat terharu, dan saya juga pernah diantar pada waktu itu sebelum terjadi ada pernikahan ataupun undangan yang disebar. Saya juga pernah sekali ketemu di Pulau Madura untuk menghadiri, kalau tidak salah itu peresmian perumahan kakaknya waktu itu. Nah itu, tapi sebelum terjadi karena saya masih taruna gitu ya. Terus saya mohon maaf kepada saudara bahwa ya memang mohon maaf saya belum bisa memberi kabar waktu itu. Karena suatu kendala yang tidak bisa disampaikan, karena di laut kapal pun saya kandas waktu itu, kabar pun tidak tahu. Waktu itu kan tidak ada HP, hanya saya bisanya kalau dari pelabuhan ke pelabuhan itu saya mengabari ke pihak kakaknya ataupun ya tulisan kalau nggak salah, ataupun juga saya pesan sama kedua orang tua saya atau Pak Masa untuk silaturahim menanyakan syukur. Alhamdulillah sudah terjadi hal itu. Ternyata kemungkinan bisa paman saya kaget karena situasinya beda karena di sana orang yang sangat terhormat waktu itu, sangat terhormat, dan saya hanya seorang petani biasa. Dan ini jadi paman saya datang situ tersengang tidak bisa berkata apa-apa, padahal itu saya sudah sampaikan bahwa saya akan melanjutkan perubahan ini. Akhirnya saya tetap mengucapkan selamat bagi kakak saya itu untuk tetap kuat, karena
ibarat saya sudah ini ya, sudah hati saya tuh sudah tidak bisa berkata apa-apa, karena itu sudah pilihan orang tuanya untuk anaknya, karena itu adalah pilihan orang tua. Jadi saya tidak bisa untuk menahannya ataupun apa gitu, karena saya menghormati, karena orang tua tersebut adalah yang mengatakan saya sebagai seorang pelaut. Akhirnya saya pulang pamitan, setelah itu saya berlayar lagi. Dari situ saya pulang ke rumah orang tua saya, berkemas-kemas, berangkat lagi ke Surabaya, di mana perusahaan itu masih menerima untuk kadet. Saya langsung ngadet lagi seperti itu. Karena ngadet lagi waktu itu saya adalah di jabatan oiler, jadi double ya. Dulu kan persyaratan itu cuma SKP saja dan buku saku, jadi saya diberi kewajiban, tapi ini lah double job lah waktu itu ya. Saya nggak tahu waktu itu ya. Nah, karena ya udah kamu jadi juru minyak atau oiler, tapi status kamu untuk belajarnya nanti kadet ya. Saku mah tetap diisi, tapi sijil SKP mu adalah oiler. Oke. Oh seperti itu ya. Ya. Sijil lautnya, tapi nggak masalah, harus seperti itu katanya. Karena saya kaget sudah setahun, sudah selesai waktunya kembali lagi, mau ngadet lagi, ternyata dikasih job sebagai juru motor atau oiler waktu itu. Kembali lagi ke kapal curah lagi, tapi beda nama. Akhirnya saya berpendapat bahwa oh ya itu bukan jodohku. Jadi saya bergeming dalam hati, berdoa siapa yang akan saya kenal nanti dan cocok, maka akan saya jadikan istri. Seperti itu niat saya, seperti itu. Dan saya tidak mau mengenal pacaran dulu, begitu saya tidak mau. Yang penting kenal, saya seret berdoa, orang tua ACC misalkan, saya langsung untuk melamarnya. Pada tahun 2000 saya naik kapal lagi, dan kapal itu ternyata masih anchoring di Surabaya. Akhirnya saya jalan-jalan di kota Surabaya, di Jalan Kertajaya. Di situ ada toko namanya toko buku dulu, toko buku ya. Saya membeli buku diare sama kamus kecil ya, itu karena saya ingin berlayar itu bisa sedikit bahasa Inggris jika ketemu orang asing seperti itu. Alhamdulillah saya kok tertarik sama kasir itu dulu, waktu itu kecil, imut, dan saya tuh tiba-tiba tuh sep, hati saya tuh deg, ada apa ini, karena mau kenalan, karena baru kenal. Akhirnya saya minta bukan nomor ya, nota pembelian buku itu kan ada nomor teleponnya pada Surabaya. Jadi saya simpan. Akhirnya kapal itu berlayar ke Filipina, ke Davao, ke Cebu. Saya mencoba untuk telepon antar negara, Filipina ke Indonesia, untuk mencari nama itu siapa nama sebenarnya. Akhirnya nama itu dapat. Saya telepon untuk menanyakan namanya, yang ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, rambutnya, tingginya, bagiannya seperti itu. Akhirnya dikasih
dikasih namanya komplit. Alhamdulillah saya sudah senang sekali karena nama sudah didapat dan alamat pun belum didapat, hanya kos-kosan saja. Nah, tetap semangat, kapal masih berlayar. Filipin, Panjang Lampung itu pelabuhan saya. Alhamdulillah dari Panjang ke Surabaya, kapal menuju ke Surabaya karena ada satu hal yang harus diselesaikan di Surabaya dan muatannya seperti itu. Akhirnya saya segera datang menemuinya. Saya pribadi harus memberanikan diri, datanglah saya ke tempat kosnya beliau. Saya kaget sekali, ternyata ada bapaknya. Waduh, ada bapaknya. Saya harus ngomong apa ini? Tapi dalam niat saya itu, saya mengatakan bahwa saya akan kenal dan saya akan melanjutkan hubungan ini walaupun baru kenal seperti itu ya. Akhirnya saya kenalan, ternyata beliau orangnya sangat baik, dia sangat baik, ramah, dan saya juga diberi alamat oleh bapaknya. Padahal anaknya itu malu-malu, anaknya yang pro itu malu-malu, belum dikenal tanpa bapak cinta. Akhirnya bapaknya, ya tidak apa-apa kalau memang kamu suka, cinta, sayang, silakan datang ke rumahnya bapak. Ke bapak, saya bilang tidak iya. Akhirnya saya pamitan berlayar kembali, dan saya pesan nyampaikan telepon ke paman saya sebagai tetangga desa itu di sana. Sampaikan ya bahwa saya suka si A, tolong melamarkan, takokan gitu. Apa ya? Ya lamaran. Harinya ini namanya yang paling cantik lah seperti itu. Alhamdulillah saya direstui kedua orang tua saya, saudara saya. Akhirnya lamaran terjadi, tetapi saya tidak datang karena saya posisinya berlayar seperti itu. Terus lanjutlah ke ini, baru takoan atau lamaran saya datang ke kosan kembali dan lebih lanjut kenalan, ngobrol seperti itu. Dan saya pura-pura sebagai teman biasa mengaku sama teman-temannya situ, padahal saya sudah melamar anak. Alhamdulillah perjalanan saya kisah cinta yang ini berjalan lancar walaupun jarak jauh. Ya, walaupun jarak jauh. Karena saya seorang pelaut, saya komitmen di mana saya di pelabuhan negara itu saya akan menulis surat dan kirim ke perempuan yang saya kenal dan saya sudah lama. Itu lanjutkan edisi berikutnya. Terima kasih.